Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Sendira, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial bagaimana cara kita untuk melakukan scanning dan penyelidikan jaringan pada komputer monitor. Di bidang jaringan permainan jaringan sangat dibutuhkan aplikasi yang dapat membantu mempermudah kita dalam melakukan administrasi atau tindakan pengamanan jaringan. Untuk praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan tools Netstat dan Nmap. Langsung saja, pertama-tama kita ke Netstat terlebih dahulu. Netstat berkepanjangan dari Network Statistik, adalah program berbasis teks yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Netstat dapat digunakan jika pada suatu ketika sedang internetan kemudian tiba-tiba koneksi menjadi sangat lambat dan dicurigai ada program di komputer yang menjadi penyebabnya. Jika hal tersebut dialami, maka perlu memanggil program Netstat untuk melakukan pengecekannya. Perangkat yang digunakan yaitu di sini saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, dan yang kedua sini membutuhkan koneksi internet. Berikut ini adalah halaman utama dari Ubuntu. Kemudian kita membuka aplikasi terminal. Untuk menjalankan program Netstat di Linux ini kurang lebih sama seperti di Windows, hanya saja ada beberapa parameter yang berbeda. Berikut ini beberapa parameter untuk perintah Netstat di Linux. Sebagai pertama, Netstat min a ya, yang muncul sangat banyak. Coba kita ke task hiding. Netstat min a ini menampilkan semua koneksi baik listening maupun yang tidak. Ini ada terdiri dari 4 kolom. Yang utama yang ada proto, localhost address, foreign address, dan state. Proto ini merupakan kolom proto menunjukkan jenis protokol yang sedang digunakan untuk koneksi tersebut, yang dipakai bisa TCP ataupun UDP. Yang kedua, local address. Kolom ini menjelaskan alamat ID address dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif untuk melakukan koneksi. Yang ketiga, foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya, sama halnya seperti dengan local address beserta nomor portnya saat ini merupakan salah satu status dari koneksi tersebut, maka dia menunggu atau sudah terhubung. Kemudian terakhir, state ini kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. State yang mungkin terjadi ada 6 kemungkinan. Itu yang pertama, listening seperti di tampilan. Ini listening ini fungsi untuk memberitahukan kita bahwa port ini siap untuk melakukan koneksi, ya artinya kita bisa menggunakan port itu untuk melakukan hubungan dengan perangkat lain. Yang kedua ada juga sign send. Ini yaitu menginginkan paket sign. Ini maksudnya dimana status pada saat kita menunggu, sebagai pilihan itu menunggu kita untuk mengirimkan pemberitahuan kepada perangkat tujuan untuk melakukan hubungan koneksi. Pada saat kita menunggu balasan, kita itu akan memiliki status sign send. Terus ada yang ketiga, itu bernama sign receive. Ya, ini bukan menerima paket sign. Ini maksudnya di mana status yang terjadi di perangkat tujuan. Jadi pada saat misalnya kita sudah mengajukan permintaan untuk membuat koneksi, maka perangkat tujuan akan membalasnya juga pada
saat dia menunggu respons. Sekali lagi dari kita bahwa koneksi ini akan dilakukan, maka koneksi mereka di sana itu menjadi send receive. Terus ada yang keempat namanya stabilize, yaitu ini koneksi terjadi jika perangkat tujuan dan juga perangkat kita sudah sepakat untuk melakukan hubungan koneksi dan untuk siap mengirimkan data. Terus ada yang ketiga namanya time wait. Time wait itu berarti sedang menunggu koneksi ataupun terjadi jika misalnya kita sudah melakukan transmisi data di status stabilize yang lalu, kita ingin memutuskan koneksi dari kita ke perangkat tujuan. Makanya pada saat kita mengirimkan permintaan untuk memutuskan koneksi, maka kita akan mengalami status time wait. Terus ada yang terakhir, ini bernama crossfade. Status yang terjadi ini jika misalnya dari perangkat tujuan sudah mengirimkan semua data yang diperlukan, lalu yang menunggu respon dari file untuk memutuskan hubungan, maka port yang berada di perangkat tujuan itu akan berstatus crossfade. Oke, kita coba ke parameter lainnya, yaitu netstat min L. Akan muncul netstat min L ini yang berfungsi untuk menampilkan semua koneksi yang state-nya listening saja, seperti ini. Kemudian ada juga nested min s. Nested min s ini yang berfungsi untuk menampilkan statistik per protokol seperti ini: IP, ICMP, IMSG, TCP, UDP, dan lain-lainnya dengan berjumlah bahan koneksi. Kemudian ada netstat min n. Netstat n ini berfungsi untuk menampilkan dalam bentuk numerik, ya seperti ini numeriknya. Kemudian ada juga netstat min o. Ini berfungsi untuk menampilkan timer. Dan ada juga netstat min g. Netstat min g ini yang berfungsi untuk menampilkan berdasarkan grup multicast atau membershipnya seperti berikut. Selanjutnya kemudian ada lagi netstat min i. Ya, netstat min i ini untuk menampilkan table network interface-nya seperti berikut nih, karena interface table. Nah, yang terakhir netstat min p. Netstat min p ini berfungsi untuk menampilkan PID atau program yang sedang melakukan koneksi seperti berikut ini. Muncul ya, ini PID adalah program name. Untuk melihat parameter lebih lanjut pada netstat, kita bisa melihatnya di mengetikkan di main netstat. Ya, ini ya, dia akan muncul informasi dan keterangan seperti ini. Untuk netstat sudah selesai. Selanjutnya kita ke Nmap.
Ya, NetMap kepanjangan dari Network Mapper. Ini merupakan sebuah tools open source untuk bereksplorasi dan audit keamanan jaringan. Dia dirancang untuk memeriksa jaringan besar secara cepat, namun dia dapat pula bekerja terhadap host tunggal. NMAC menggunakan paket IP raw dalam cara yang canggih untuk menentukan host mana saja yang tersedia pada jaringan. Layanan seperti nama aplikasi dan versi apa yang diberikan, sistem operasi versinya apa yang digunakan, terus apa jenis firewall atau filter paket yang digunakan, dan sejumlah karakteristik lainnya. Meskipun NMAC umumnya ini digunakan untuk audit keamanan, namun banyak administrator sistem dan jaringan menganggapnya berguna untuk tugas rutin seperti inventory jaringan, mengelola jadwal upgrade layanan, dan melakukan monitoring uptime host atau layanan. Ya, paket yang gunakannya ini saya menggunakan sama seperti Nesta sebelumnya. Ini menggunakan sistem operasi untuk Ubuntu dan harus membutuhkan koneksi internet. Oke, kemudian kita untuk melakukan praktek NMAC, ya, bagaimana cara menggunakan NMAC di Linux Ubuntu? Ya, sebelumnya saya sudah terinstall di NMAC di Linux saya. Jika belum install terlebih dahulu NMAC-nya di Linux, yang kita pakai dengan cara buka terminal di Ubuntu, masuk sebagai super user dengan cara sudo su, kemudian masuk ke password, kemudian install NMAC dengan cara ketik sudo apt-get install map. Ya, ini saya sudah install ya. Pertama-tama kita coba untuk melakukan scanning komputer lokal kita dengan mengetikkan nmap localhost. Ya, ini berikut output admin. Output admin adalah sebuah daftar paket target yang diperiksa dengan informasi tambahan tergantung pada opsi yang digunakannya. Seperti contoh, di output tersebut ini terdapat 3 kolom, yaitu table port, state, dan service. Table port ini berisi data angka port dan protokol. Ini portnya protokol TCP. Kemudian state, ya, tabel ini terdiri dari terbuka atau biasa muncul tampilan di open, di filtered, closed, dan unfiltered. Ya, yang state open ini berarti bahwa aplikasi pada mesin targetnya sedang mendengarkan atau listening untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Yang di filter ini berarti bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lainnya ini memblokir port sehingga NMAC ini tidak dapat mengetahui bahwa ia terbuka atau tertutup. Kemudian tertutup port ini tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan, meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Port digolongkan sebagai tidak difilter ini ketika mereka menganggap probe NMAC. Namun NMAC ini tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Admin juga melaporkan kombinasi status open, filtered, dan close filtered ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Dan tabel service ini berisi jenis server atau protokol jaringan. Dan pada output yang tadi ketik nmap localhost ini fungsi untuk mengecek port yang terbuka dalam jaringan komputer lokal. Salah satu yang terbuka adalah port 631 yang ada di komputer lokal kita. Coba yang kedua, kita mencoba melakukan scanning port. Di sini kita mencoba menggunakan server column ACID. Sebelumnya kita buka
terlebih dahulu lagi. Coba server, coba Pornet. Ya seperti ini Pornetnya, kita coba kita ambil ya, kita copy linknya, kemudian coba ping terlebih dahulu, enter. IP-nya sudah pada IP pada server Pornet ACID sudah muncul. Kita copy terlebih dahulu, kita copy terlebih dahulu, kemudian masukkan nmap minv spasi, pastekan IP dari server Pornet ACID, kita pastekan ya, enter. Kita tunggu dalam waktu berapa menit, salah, nmap. Oke, kita tunggu dalam berapa menit. Oke, untuk melakukan sending sudah selesai. Nah, berikut adalah port-port pada server Pornet ACID yang terbuka. Yang contoh yaitu 21, 80, 443 dan 888. Ya, 21 service FTP-nya kita coba untuk melakukan buka FTP-nya, the location, kita enter sebagai ada petunjuknya. Kalau itu FTP file transport protocol dengan linknya seperti ini, FTP, kemudian pastekan link server Pornet yang tadi kita copy dan connect. Nah, maka muncullah password. Untuk passwordnya saya tidak tahu. Bisa santai saja. Oke, selanjutnya yang ketiga, untuk mencari informasi sistem komputer atau mengidentifikasi sistem operasi dengan cara mengetikkan nmap sudo nmap min a t4 dan pastikan IP server Pornet. Tunggu ya, kita isi password. Tunggu itu. Oke, tunggu dalam berapa menit. Ya, untuk melakukan scanning informasi komputer tersebut sudah selesai. Coba kita lihat. Ya, terdapat 3 port
Ya, ada dua closed, portnya close dengan portnya ada yang terbuka open, ada yang close. Kemudian ya OS sini dia grafik OS guys, terdapat menggunakan Asian Test MI Gen 31 web ini. Dari hasil output di atas ini bahwa dengan scanning IP server target dari web phone name ACID ini dengan perintah command MMMAT4 dengan IP address ini terdapat informasi terkait target, yaitu antara lain operasi sistem tadi ini, teks router, topologi jaringan, target, service version pada server yang menunjukkan bahwa port yang terbuka. Ya, dengan ditemukan informasi tersebut ini dapat jadi informasi penting bagi penyerang hacker untuk mengeksploitasi jaringan dari target. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah untuk Netstat ini dengan menggunakan Netstat dapat menampilkan semua koneksi dan port yang sedang listening, menampilkan alamat dan nomor port dalam format numerik, menampilkan koneksi untuk protokol yang ditentukan oleh dengan proto dapat berupa TCP atau UDP. Ini juga menampilkan statistik protokol. Proto dapat berupa TCP, UDP ataupun IP, dan menampilkan isi dari tabel routing. Terus untuk kesimpulan dari Nmap ini merupakan singkatan dari network mapper yang digunakan untuk mengetahui aplikasi dan juga sistem operasi berdasarkan port-portnya. Ya, jadi itulah tutorial Patiko yang bisa saya sampaikan terkait untuk melakukan scanning dan penyelidikan jaringan pada tools Netstat dan Nmap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.